Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali masih mengupas buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Insyaallah pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas salah satu kelompok yang berhasil diperdaya oleh iblis dan menyeret mereka kepada kesesatan dan keburukan, yaitu kelompok Khawarij, ya. Kita tahu bahwasanya ini adalah salah satu di antara 72 golongan yang dikatakan Nabi finnar, ya, di dalam neraka. Dan tentunya beberapa pemahaman-pemahaman yang ada di dalam kelompok ini, ya, tentunya ini tidak lepas dari tipu daya iblis terhadap mereka, ya. Ia bermula dari mempermasalahkan ataupun mengangkat suatu masalah yang berkaitan dengan status, ya, para pelaku dosa besar, hingga akhirnya ia jatuh kepada satu kesimpulan, ya, bahwa pelaku dosa besar itu dinyatakan keluar dari Islam. Dan kita tahu awal munculnya Khawarij ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya, seseorang yang menyanggah, ya, Nabi SAW, memprotes, ya, kebijakan Nabi SAW dengan logikanya. Jadi setiap kelompok, ya, ahli bid'ah, kelompok-kelompok bid'ah itu tidak lepas dari peran logika ataupun akal yang kebablasan, akal yang keluar dari jalurnya ataupun tidak digunakan menurut fungsinya, ya, melewati batas, ya, sehingga merasa akalnya ataupun logikanya itu adalah lebih tepat bahkan daripada wahyu sekalipun. Dan itu yang terjadi pada Dzul Khuwaisirah, ya, ini adalah tokoh, ya, Khawarij yang hidup di zaman Nabi SAW, dan dia memprotes, ya, kebijakan Nabi SAW, dan dia menilai, ya, apa yang dilakukan Nabi itu salah, ya, dengan logikanya. Nah, kemudian dari situlah berkembang, ya, kita katakan pemikiran-pemikiran Khawarij ini. Jadi tidak lepas dari kita katakan logika yang salah kaprah ataupun yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, ya. Nah, kemudian yang berlawanan dengan kelompok tersebut adalah kelompok Rafidhah. Ini dua sisi yang berbeda, ya, dan masing-masing jatuh dalam kita katakan keyakinan yang ekstrim, ya. Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah, ya, dan mereka adalah kaum yang wasat, ya, tidak ekstrim ke kanan ataupun ke kiri, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri seperti yang digambarkan Nabi ketika menjelaskan tentang Shiratal Mustaqim dan menarik garis ke kanan dan ke kiri, dan itu merupakan suatu kita katakan gambaran ataupun suatu isyarat adanya kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus itu ke kanan dan ke kiri. Itu ada dua sisi yang sama-sama tersesat, dan karena sikap ekstrim mereka, ya, yaitu sikap berlebih-lebihan mereka. Dan itu yang terjadi pada dua kelompok ini, yaitu antara Khawarij dan Rafidhah. Dua sisi yang berbeda, ya.
Dua sisi yang berbeda, tapi sama-sama di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di luar Shiratal Mustaqim, menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Ibnul Jauzi berkata, Iblis melancarkan talbisnya terhadap keyakinan orang-orang Khawarij, hingga membawa mereka memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka berani memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan keyakinan bahwa Ali telah kafir dengan kebijakannya, ya, dengan langkahnya, dengan pendapatnya, ya. Nah, maka mereka pun memerangi Ali bin Abi Thalib dan menghalalkan darahnya. Dan pada akhirnya juga Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang yang berpemahaman Khawarij dan seorang Khawarij, ya, seorang Khawarij. Nah, akan tapi di sisi lain, ya, coba lihat bagaimana iblis bermain di dua kaki, ya, di dua tempat yang berbeda, dua sisi yang berbeda, tapi sama-sama disesatkan oleh iblis dari satu masalah, yaitu sikap terhadap sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sisi lain iblis berhasil menyeret, ya, selain kaum Khawarij ini, maksudnya adalah Rafidah, ya, hingga bersikap ekstrim juga, yaitu melampaui batas di dalam menyintai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bahkan di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa Ali adalah Tuhan, menuhankan, memberikan sifat-sifat ilahiyah, ya, kepada Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang berpendapat ini Ghulat ar-Rafidah, ya, Ghulat ar-Rafidah, ya, yang sebagian itu dikafirkan oleh para ulama, ya, kelompok-kelompok ini. Ya, karena ini adalah pemikiran-pemikiran zindik, ya, di luar Islam yang disusupkan ke dalam Islam, ya. Nah, ada pula yang meyakini bahwa Ali itu lebih utama dari para nabi. Ali itu lebih utama daripada nabi, ya, bahkan dari seluruh nabi. Ini keyakinan-keyakinan ini yang disusupkan oleh iblis ke dalam kelompok-kelompok ini, ya, suatu yang berseberangan, ya, dengan kelompok Khawarij, ya, yang memerangi, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Nah, ya, sisi lain, ya, ada muncul pula kelompok yang menuhankan, ya, mengagungkan berlebih-lebihan, ya, terhadap Ali bin Abi Thalib. Bahkan ini juga menyeret mereka kepada sikap yang ekstrim terhadap sahabat-sahabat lain selain Ali. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab. Mereka jadikan caci maki, laknat terhadap kedua sahabat yang mulia ini sebagai salah satu ritual mereka, bagian dari ritual mereka, suatu yang harus dan menjadi bentuk loyalitas mereka di dalam beragama, yaitu melaknat Abu Bakar dan Umar. Ya, biasanya mereka menjebak, ya, orang-orang awam dengan menggoyahkan sikap, ya, mereka terhadap dua sahabat Nabi ini, ya, mulai meragukan, ya, kedua sahabat Nabi yang mulia ini, atau dimulai dari sahabat-sahabat yang mungkin banyak meriwayatkan hadis tentang keutamaan sahabat-sahabat Nabi, misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi sasaran tembak mereka juga, ya. Nah, hingga ketika sahabat-sahabat yang penting ini, ya, kita katakan disingkirkan, dijatuhkan martabatnya, dengan mudah mereka bisa menjatuhkan, ya, martabat sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Nah, demikian. Ya, bahkan, ya, sebagian dari kelompok Rafidah ini, ya, mengkafirkan dua sahabat yang mulia itu, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, coba lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi satu demi satu akhirnya semuanya dikafirkan oleh kelompok-kelompok ini. Kalaulah Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, ya, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, nah, Rafidah ini mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, ya. Dan perlu ditambahi lagi bahwa banyak juga di kalangan Khawarij yang juga mengkafirkan Utsman bin Affan. Ya, dan menilai Utsman bin Affan sudah keluar dari jalur yang benar, ya, dari ruh Islami. Sebagaimana pendapat beberapa
pemikiran-pemikiran beberapa tokoh-tokoh mereka, ya, atau yang menjadikan yang mana pendapat mereka itu menjadi rujukan, menilai bahwasanya Utsman telah keluar dari ruh Islam, ya, dan cenderung mengkafirkan Utsman bin Affan juga. Jadi tidak tersisa dari Khulafaur Rasyidin, melainkan oleh keseluruhannya, semuanya telah dikafirkan oleh dua kelompok ini. Ya, dua kelompok ini telah merontokkan empat khalifah, ya, empat khalifah Khulafaur Rasyidin yang mulia. Ya, dan itu adalah simbol bagi sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak ada lagi yang tersisa ketika keempat sahabat ini yang Nabi perintahkan untuk memegang teguh sunnah mereka, ya, dan menggigit, ya, sunnah mereka itu dengan gigi geraham, adu alayha bin nawajis, ya. Nah, jika tidak tersisa lagi keempat sahabat ini, siapa lagi yang menjadi pegangan? Ya, runtuhlah sendi-sendi agama ketika sahabat-sahabat yang mulia ini dikafirkan. Nah, ya, coba lihat bagaimana, ya, iblis bermain di dua sisi ini, ya, sehingga rontoklah, ya, Khulafaur Rasyidin yang Nabi mengatakan, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Nah, demikian. Wah, jadi sangat berbahaya, ya. Nah, jadi mereka tidak segan-segan mengkafirkan sahabat-sahabat yang mulia, ya, seperti Abu Bakar dan Umar. Dan keyakinan-keyakinan buruk lainnya yang tidak mungkin, kata beliau di sini, ya, saking buruknya mungkin, ya. Ibnu Jauzi mengatakan tidak mungkin disebutkan satu persatu karena hanya buang-buang waktu. Maka kata beliau di sini cukup kami sebutkan sebahagiannya saja, ya, dari pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang. Ya. Nah, di sini beliau menyebutkan, ya, beberapa perkataan dari para ulama tentang kelompok Rafidhah ini, ya, kelompok Rafidhah. Taib. Al-Khatib mengatakan, saya mendapatkan sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Yahya Al-Nurbakhti yang sengaja disusun untuk membantah kelompok-kelompok ekstrim dari kalangan Rafidhah. An-Nurbakhti sendiri, ya, termasuk ahli kalam dari kelompok Syiah Imamiyah. Sesudah menyebutkan berbagai macam pendapat kelompok ekstrim tersebut, An-Nurbakhti mengatakan, di antara yang telah, ya, gila dalam bersikap ekstrim di zaman kita, ya, di antara tokohnya adalah Ishaq bin Muhammad yang terkenal dengan sebutan Al-Ahmar. Orang ini mengklaim bahwa Ali adalah Allah. Jadi ada, betul, ya, kelompok-kelompok ini, ya, Ghulatur Rafidhah yang memang menuhankan Ali. Itu bukan isapan jempol atau suatu yang kita katakan cerita belaka, enggak. Tapi itu betul-betul ada orang yang berpendapat seperti itu, ya, sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib, sesuatu yang mungkin, ya, tidak pernah terjadi sebelumnya, ya, tidak pernah terjadi sebelumnya. Kaum Nasrani tidak menuhankan murid-muridnya Nabi Isa, tapi mereka menuhankan Nabi Isa. Nah, ini mereka menuhankan sahabat, ya, sahabat Nabi SAW. Ya, mungkin sesuatu yang, ya, selangkah lebih maju daripada orang-orang sesat terdahulu mungkin. Demikian ungkapan yang tepat bagi orang ini. Dia mengklaim bahwa Ali adalah Allah dan bahwa Ali dapat menampakkan diri di setiap waktu. Dalam satu waktu dia adalah Al-Hasan, di waktu yang lain dia adalah Al-Husain. Bahkan dia berpendapat, ya, Al-Ahmar ini, Ishaq bin Muhammad Al-Ahmar ini berpendapat bahwa Ali lah yang telah mengutus Rasul Muhammad SAW. Yang mengutus Nabi adalah Ali. Begitulah, ya, kita katakan pendapat yang ekstrim di kalangan ini, di kalangan Rafidhah ini. Ya, sesuatu yang mungkin tidak terlintas mungkin, ya, dalam benak Muslim yang awam sekalipun, ya, pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan cenderung ini memang pemikiran yang disusupkan untuk merusak, ya, kaum Islam dan kaum muslimin. Nah,
Aku tegaskan, kata beliau, sebagian Rafidhah, ya, sebagian orang Rafidhah berkeyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar telah kafir. Ya, jadi mereka benar-benar mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Dan ini seperti membatalkan, ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Ikutilah dua sahabat sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Bahwa Rasulullah telah salah menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat menggantikan beliau. Dan bahwa ucapan Nabi, Aballah wal muslimun illa Abu Bakrin. Ya, Allah dan kaum muslimin tidak menghendaki kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Itu sabda Nabi SAW. Semua itu terpatahkan, ya, dengan pendapat orang ini yang mengatakan, ya kaum Rafidhah ini yang berkeyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar, ya, telah kafir. Dan ini juga seperti membatalkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang, ya, kisah perjalanan hijrah Nabi ke Madinah, di mana Nabi bersembunyi dalam sebuah gua dan berkata kepada sahabatnya, "La tahzan innallaha ma'ana." Saniyasnaini idhuma fil ghar. Siapa mereka? Siapa dia? Ya, tentunya kita tahu dalam sejarah dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang kedua yang bersama Nabi di dalam gua. Yang Nabi berkata kepadanya, "Janganlah bersedih, sungguhnya Allah bersama kita." Ya, dengan pendapat ini, maka itu seperti meruntuhkan, ya, seperti meruntuhkan ayat tersebut dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan, ya, pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nah demikian. Taib, sebagian mereka mengatakan bahwa kedua sahabat itu, yaitu Abu Bakar dan Umar, telah murtad dan keluar dari Islam, yakni setelah Rasulullah wafat. Dan di antara pengikut paham Rafidhah ada yang berlepas diri dari selain Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat yang diakui cuma Ali bin Abi Thalib. Sebagian lain mengatakan ada 6 sahabat yang tidak kafir sepeninggal Nabi. Cuma 6, ada yang mengatakan 3. Ya, nah demikian. Jadi, ya, ketika semua sahabat ini atau mayoritas sahabat itu kafir, lalu apa yang tersisa dari Islam? Nggak ada. Karena kita tahu agama Islam dinukil kepada kita melalui sahabat-sahabat yang mulia. Ya, bukan hanya 6 sahabat itu. Kalau kita, atau bahkan satu sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib, maka banyak, ya, syariat Islam yang harus dibuang, ya, karena berasal dari orang kafir. Riwayat orang kafir kan tidak bisa diterima. Ya, lalu ketika sahabat-sahabat, mayoritas sahabat-sahabat ini dikafirkan, apa yang tersisa dari agama? Nggak ada. Itu sama dengan meruntuhkan agama dari sendi-sendinya. Maka dahulu para ulama kita, ya, mengatakan siapa saja yang mendiskreditkan sahabat Nabi atau menjatuhkan martabat mereka, ya, maka curigailah agamanya. Ya, curigailah agamanya. Karena dia adalah zindik. Nah, yang melakukan itu adalah orang zindik, yaitu orang yang mungkin pura-pura menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan kekafirannya, atau punya maksud buruk, punya maksud jahat terhadap kaum muslimin, terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan orang-orang seperti ini ada, ya, ada, dan kita harus waspada. Dan sampai sekarang masih ada orang-orang yang punya, ya, kita katakan niat ataupun tujuan seperti itu. Ingin merusak Islam dari dalam dengan mengeluarkan pendapat-pendapat yang aneh, nyeleneh, ya. Bukan sekedar cari sensasi kadang-kadang, tapi ya memang ingin menyusupkan sesuatu yang buruk terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, seperti, ya, kita katakan kaum zindik tersebut. Ya, nah, di antara pengikut paham Rafidhah ini ada yang berlepas diri dari sahabat-sahabat yang mulia, ya. Nah, kemudian telah diriwayatkan juga kepada kami bahwa orang-orang Syiah pernah meminta Zaid, yaitu putra Ali, agar berlepas diri dari siapapun yang tidak setuju dengan kepemimpinan Ali. Namun Zaid bin Ali tidak menyetujui ajakan itu. Maka mereka menolak dan meninggalkannya. Sehingga mereka pun disebut Rafidhah, yaitu orang-orang yang menolak Zaid bin Ali. Ya, ada yang mengatakan bahwa sebutan Rafidhah itu berasal dari situ, yaitu penolakan mereka terhadap Zaid bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, yang menolak untuk mengikuti, ya, keinginan mereka berlepas diri dari sahabat-sahabat.
ya, yang tidak menyetujui kepemimpinan ataupun kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ya, status Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti yang mereka yakini, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian mengatakan sebutan Rafidhah itu ya disematkan kepada mereka karena mereka menolak dua sahabat yang mulia, yaitu menolak kekhalifahan ataupun kepemimpinan dua sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka dari itu mereka disebut Rafidhah, yaitu orang-orang yang menolak atau kelompok yang menolak. Nah, di antara mereka ada juga yang meyakini bahwa imamah, kepemimpinan jatuh kepada Musa bin Ja'far, kemudian kepada anaknya, yaitu Ali. Lantas kepada Muhammad bin Ali, kemudian kepada Ali bin Muhammad, selanjutnya kepada Al-Hasan bin Muhammad Al-Askari, ya ini adalah, dan kemudian kepada anaknya yaitu Imam ke-12, Al-Imam Al-Muntadhar yang ditunggu, yang menurut klaim kaum Rafidhah, dia ini belum mati dan akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Ya, satu cerita yang mereka karang mungkin yang menyerupai ya bisyarah turunnya ya ke dunia lagi atau ke bumi lagi, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka sematkan kisah itu kepada ya kepada anaknya Al Hasan bin Muhammad Al Askari, ya, yang mereka klaim dia adalah imam yang ke-12, Imam Muntadhar yang masih hidup sampai sekarang, bersembunyi di dalam goa, katanya belum keluar lagi. Ya, nah demikian. Jadi ya kita katakan satu keyakinan ya yang mereka bangun di atas satu ya dasar yang ya salah ataupun menyimpang, ya, dari sikap berlebih-lebihan meyakini atau keyakinan terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, demikian. Dan di antara mereka ada yang menjadikan imamah ini sebagai rukun Islam. Itu harus meyakini imamah, maksudnya adanya imam ke-12, Al-Imam Muntadhar yang akan muncul di akhir zaman. Ya, keturunannya Hasan bin Muhammad Al-Askari yang sekarang kata mereka masih hidup dan akan muncul di akhir zaman. Ya, seperti Al-Mahdi untuk menegakkan keadilan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi rukun Islam bagi mereka ada 6. Ya, sebagian mengatakan tetap 5, tapi yang ke-6 diganti, bukan haji tapi imamah. Sebagian mengatakan 6. Ya, yang ke-6 adalah imamah. Ya, harus meyakini adanya imamah. Ya, nah demikian, yaitu munculnya ataupun keluarnya imam ke-12, ya. Nah, ini sekte yang disebut Imamiyah, ya, atau Isna Asyariyah, ya, meyakini adanya imam ke-12 yang akan muncul di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Abu Mansur Al-Ijli juga berkeyakinan bahwasanya Muhammad bin Ali Al-Baqir merupakan Imam Mahdi yang ditunggu kedatangannya. Ia menyerukan Muhammad bin Ali Al-Baqir sebagai khalifah dan telah dimi'rajkan ke langit. Lalu di sana, ya, Tuhan mengusap kepalanya dengan tangannya. Ya, ini ya kita katakan khurafat-khurafat, ya. Salah satu ciri ya kelompok-kelompok yang menyimpang ini adalah suka kepada cerita-cerita khurafat yang spektakuler, kelihatannya ya menakjubkan, ya, seperti ya suatu kisah imajinatif yang ya, atau fiktif yang diyakini sebagai satu kebenaran gitu. Nah, biasanya kelompok-kelompok ini suka ya dengan hal semacam ini. Ya, suatu yang extraordinary, suatu yang tidak biasa, ya, yang membuat terpana orang yang mendengarnya, orang jahil yang mendengarnya, wah ini luar biasa, ya. Nah, kita tahu bahwasanya yang dimi'rajkan ke langit itu cuma Nabi SAW, ya, dan dikembalikan lagi ke bumi, ya, dinaikkan ke langit, lalu diturunkan pada saat itu juga, ya, pada malam itu juga bahkan, ya. Nah, demikian. Itu yang kita yakini ya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, adanya kisah Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi dengan jasad beliau, ya, dengan jasad beliau, ya, bukan dengan ruh saja. Taib. Nah, ini ya kelompok ini meyakini, ya,
ya salah seorang dari mereka, Abu Mansur Al-Ijli tadi, berkeyakinan bahwa ada orang lain yang juga pernah mi'raj selain Nabi. Ya, dia mengklaim itu adalah Muhammad bin Ali Al-Baqir. Ya, nah, dia pun meyakini bahwa Muhammad bin Ali Al-Baqir adalah kisaf, yaitu gumpalan awan yang jatuh dari langit. Ya, kita katakan khurafat-khurafat yang mungkin laku lah pada masa dahulu ya. Ya, nggak tahu apakah zaman sekarang masih laku juga ya khurafat-khurafat seperti ini. Ya, yang kita katakan ya jauh dari ya akal sehat ataupun ya kita katakan dari kebenaran gitu. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Jadi ada orang-orang yang punya keyakinan-keyakinan seperti itu. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibnul Jauzi ya, bahwa tidak mungkin menyebutkan semua, saking banyaknya itu ya. Karena akan menghabiskan buang-buang waktu, kata beliau. Jadi ini sebahagiannya saja. Ya, ya ada salah satu kelompok Rafidhah yang dinamakan Al-Janahiyah. Mereka ini adalah murid ya murid-muridnya Abdullah bin Muawiyah, putra Abdullah bin Ja'far yang dikenal dengan sebutan Dzil Janahaini. Mereka mengatakan bahwasanya ruh Tuhan beredar di antara tulang sulbi para nabi dan para wali sampai ke Abdullah. Abdullah belum mati dan dia adalah orang yang dinanti kemunculannya di akhir zaman. Ya. Itu Abdullah bin Muawiyah tadi. Putranya Abdullah bin Ja'far. Ya. Nah, demikian. Dan di antara mereka ada juga kelompok yang bernama Al-Ghurabiyah, yang menetapkan bahwa Ali memiliki bagian dari kenabian, bahwa ada bagian nubuat yang harusnya jatuh kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi SAW. Ya, mungkin kita selama ini mendengar-dengar ya, ada keyakinan-keyakinan orang yang berpendapat seperti itu, dan itu bukan hoax ya, itu bukan kita katakan tanpa bukti ya, terbukti bahwasanya ya, ada orang-orang yang di dalam kelompok itu yang punya pemikiran seperti itu, ya. Nah, demikian. Ada juga ya mungkin pernah mendengar juga bahwa malaikat Jibril salah memberikan wahyu harusnya kepada Ali bukan kepada Nabi SAW. Itu juga mungkin pernah kita dengar, ya. Nah, demikian. Ada juga kelompok yang bernama Al-Mufawwidhah. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan Muhammad, kemudian dia menyerahkan penciptaan alam semesta kepadanya. Ya, ya mungkin sama ya seperti orang yang punya keyakinan Nur Muhammadi yang mengatakan bahwa alam semesta tercipta dari nurnya, cahayanya Muhammad SAW. Sebagian sufi ada yang berpendapat seperti itu ataupun punya keyakinan seperti itu. Dan di kelompok ini juga ada ya seperti itu. Ya, nah ini tentunya ya sangat jauh menyimpang ya. Ya mungkin ya kaum Nasrani saja tidak punya keyakinan seperti itu terhadap Nabi yang mereka tuhankan, yaitu Nabi Isa. Ya, Nabi Isa tidaklah diklaim sebagai yang menciptakan alam semesta. Ya, yang menciptakan. Ya, beliau adalah salah satu dari 3 unsur dikatakan seperti itu. Salisus salasa. Bahkan orang-orang musyrik yang hidup di zaman Nabi tidaklah berkeyakinan berhala-berhala itu yang menciptakan alam semesta. Oleh karena itu ketika ditanyakan kepada mereka, "Man khalaqas samawati wal ard?" sayaqulunna Allah. Mereka akan menjawab, yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi adalah Allah. Nah, di dalam kelompok itu orang-orang musyrik di zaman Nabi ya. Nah, di dalam kelompok ini, bayangkan saja, ada sebagian dari mereka yang punya keyakinan bahwa Muhammad SAW punya hak untuk menciptakan alam semesta. Ya, bahwa penciptaan itu datang dari Muhammad SAW. Sesuatu yang mungkin tidak diyakini oleh kelompok-kelompok sesat sebelumnya. Ya, yang kata Allah Subhanahu Wa Taala dhalin, orang-orang yang sesat. Ya, kita nggak tahu lagi bagaimana sesatnya kelompok ini, ya. Nah, ya seperti yang dikatakan, ya walaupun sudah nyata sesat seperti ini, tapi tetap saja ada orang yang mengikuti. Itu tidak heran karena Dajjal keluar di akhir zaman juga banyak yang ikut Dajjal padahal mereka tahu itu adalah Dajjal. Ya.
Dan kita juga dikabarkan oleh Nabi sebelum Dajjal besar ini muncul, akan muncul ya, Dajjal-Dajjal kecil, Dajjal-Dajjal kecil yang menyebarkan kebohongan-kebohongan seperti ini. Nah, kelompok yang lainnya ada yang bernama Adz-Dzammamiyah. Ya, mereka disebut kelompok Adz-Dzammamiyah. Dzammamiyah itu adalah orang-orang kelompok pencela. Kenapa mereka disebut kelompok pencela? Karena kerja mereka mencela malaikat Jibril. Dan berkata bahwa sebenarnya Jibril diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada Ali, tapi dia malah menyampaikannya kepada Muhammad SAW. Ya, seperti yang kita singgung sebelumnya tadi. Ada juga orang yang berpendapat seperti itu, bahwa ini malaikat Jibril salah alamat. Ia menurunkan wahyu bukan kepada Ali, tapi kepada Muhammad SAW. Itu betapa sesatnya ya kelompok ini ya, yang disebut Az-Zammamiyah ini. Ya, nah demikian. Ibnu Aqil menjelaskan ya, lahiriahnya menunjukkan bahwa orang yang menciptakan mazhab Rafidhah ini bermaksud untuk membatalkan dasar-dasar agama dan kenabian. Ya, membatalkan, meruntuhkan pondasi dasar dari agama, yaitu akidah ya, tentang ilahiyah dan juga nubuah, kenabian. Ya, digoyahkan dengan hal-hal seperti itu. Karena yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah adalah perkara gaib. Dan terkait dengan semua itu, kita percaya terhadap nukilan dari para ulama salaf. Ya, dan dari apa yang telah disimpulkan dari para ulama tersebut. Itu keyakinan-keyakinan telah disusun secara, ya kita katakan mutawatir, dari generasi ke generasi sampai hari ini. Tentang keyakinan dasar, ya, perkara-perkara fundamental di dalam agama. Ya, yang nggak boleh seorang muslim pun meragukannya. Seperti kenabian Rasulullah SAW. Itu perkara yang sangat mendasar. Bayangkan ada orang yang memunculkan pendapat seperti itu, yang seharusnya ya dengan tanpa berpikir panjang ataupun tanpa mengolahnya sekalipun, kita sudah tahu ini salah, ini sesat, bahkan ini kufur. Tapi muncul ya kelompok-kelompok orang-orang yang menyuarakan seperti itu dan diikuti. Ya, nah itulah dia ya, kita katakan talbis iblis terhadap manusia ya. Membungkus kesesatan itu dengan berbagai macam bungkus yang membuatnya terlihat indah. Itulah yang disebut dengan tazyin. La uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan membuat indah hal-hal yang batil dalam pandangan mereka di muka bumi. Ya, termasuk apa yang iblis lakukan terhadap kelompok ini. Ya. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan sikap ekstrim kaum Rafidhah ini di dalam menyintai Ali menyebabkan mereka membuat banyak hadis palsu. Ya, mereka juga berlindung di balik hadis palsu yang sangat banyak mengenai terutama tentang fadilah Ali. Ya, namun mayoritasnya justru menjelekkan dan menghina sahabat ini. Ya, nah ini sudah Ibnu Jauzi ada menulis suatu buku yang berjudul Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis maudhu, terutama tentang keutamaan Ali. Ya, mereka ya, membuat hadis-hadis yang ya kita katakan kadang-kadang dengan matanya saja kita tahu itu adalah hadis palsu ataupun tidak sah dinisbatkan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian. Ya, nah jadi ya, oleh karena itu ya kita harus berhati-hati dan ekstra waspada terhadap riwayat-riwayat yang tidak diketahui statusnya, ya, apakah sahih atau tidak. Dan juga menegaskan kepada kita bahwa hadis dhaif tidak bisa dipakai di dalam bab agama. Dan tidak terkecuali di sini di dalam bab fadail. Karena terbukti ya bahwa para pemalsu hadis banyak memalsu hadis justru di dalam bab fadail. Lalu ada pendapat yang mengatakan dalam bab fadail kita harus longgar ataupun memberikan ruang kepada hadis-hadis dhaif, dan itu tentunya tidak bisa diterima. Maka pendapat yang benar adalah
bahwa hadis-hadis dhaif tidak bisa dipakai dalam bab agama, dalam bab apapun di dalam agama. Ya. Nah demikian. Ya. Nah apalagi itu bisa meruntuhkan akidah, ya, dapat menggoyahkan akidah kaum muslimin. Banyak sekali beredar hadis-hadis palsu di luar sana. Maka salah satu ya kita kan jasa yang tidak terhingga ya dari ahli hadis adalah mereka mengkodifikasi hadis-hadis Nabi, memisahkan yang sahih dari yang dhaif. Itu merupakan jasa terbesar, khidmat terbesar yang dilakukan oleh para ulama ahlus sunnah, terutama ahlul hadis terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah demikian, ya. Nah kita nggak tahu apa yang terjadi jika hadis-hadis palsu ini beredar ya di kalangan kaum muslimin. Tentu kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ya. Mana yang syariat dan mana yang bukan syariat, mana yang khurafat dan mana yang ya kita katakan yang sahih. Ya jika hadis-hadis ini tidak bisa dipisahkan, dibedakan antara satu dengan yang lain. Nah di sini Ibnul Jauzi memberikan contoh beberapa hadis maudhu ya. Di antara riwayat palsu tersebut adalah ya suatu ketika matahari tenggelam sementara Ali belum melaksanakan sholat asar. Mungkin pernah ada yang dengar kisah-kisah seperti ini ya. Maka matahari pun dikembalikan, tidak jadi terbenam agar Ali bisa menunaikan sholat tersebut. Ya. Nah, ini ya dari matannya saja ya kita tahu ini hadis nggak benar ya. Ya, kisah ini adalah kisah palsu begitu. Nah, dan dari sisi riwayat hadis ini maudhu karena tak diriwayatkan oleh satu perawi siqah pun. Itu dari sisi sanadnya. Ya ternyata perawi-perawinya bukanlah perawi-perawi yang siqah. Sedangkan dari sisi makna, ya, setelah matahari tenggelam berarti waktu sholat telah habis dan kembalinya ia adalah waktu yang baru, yang pada pada hakikatnya tidak bisa dikembalikan waktu itu. Ya, jadi dari sisi makna aja ini nggak masuk akal gitu ya. Waktu itu bisa mundur ke belakang gitu. Ya mungkin itu cuma ada dalam film aja mungkin. Ya nggak ada dalam dunia nyata gitu ya. Tapi begitulah hadis palsu ini diyakini oleh sebagian orang. Ya. Contoh hadis palsu lainnya di dalam bab ini adalah disebutkan oleh Ibnul Jauzi di sini. Mereka juga membuat hadis palsu lainnya bahwa Fatimah mandi lalu meninggal dunia. Dan diyakini bahwa istri Ali ini berwasiat bahwa mandi tersebut sudah mencukupinya. Tidak perlu lagi dimandikan ya, mandi jenazah. Dimandikan jenazahnya nggak perlu lagi karena sebelum meninggal katanya Fatimah mandi gitu. Ya, dari sisi riwayat ini termasuk kedustaan. Ya, adapun dari sisi makna ini menunjukkan dangkalnya pemahaman agama karena mandi jenazah tak lain disebabkan karena terjadinya kematian. Lalu bagaimana ya mandi yang lain itu dapat mencukupinya ataupun menggantikan mandi itu, mandi jenazah itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mereka ya membuat ya hadis-hadis palsu yang tidak masuk akal, khurafat-khurafat, dongeng-dongeng yang disukai oleh orang-orang yang lemah iman, lemah ilmu juga. Ketemulah itu ya, lemah iman dan lemah ilmu. Ya. Nah, ketika dua keburukan ini ketemu, maka yang keburukan yang muncul itu luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi di buku ini juga nanti, yaitu tipu daya iblis pertama kepada seorang anak Adam adalah menjauhkannya dari ilmu. Karena ketika dia jauh dari ilmu, ya, maka setan akan bebas menyesatkan orang jahil ini dalam bentuk kesesatan apapun yang diinginkan oleh iblis. Ya mau dijadikan seperti ini, meyakini seperti ini, ataupun yang lainnya. Mudah bagi iblis kalau orang itu sudah jahil. Karena ilmu itu, kata beliau di sini nanti ya, adalah cahaya. Jika cahaya itu padam, maka coba kita lihat orang yang berjalan di kegelapan. Dia mau dimasukkan sungai, dia mau dimasukkan jurang, dia mau dicelakakan, ya, di rel kereta api misalnya, karena gelap dia nggak tahu ya dia ikut saja ya, tiba-tiba dia sudah jatuh dalam kebinasaan, binasa dia ya, diceburkan ke laut, diceburkan ke sungai, ke danau, ke jurang
Karena dia sudah padam cahayanya, tidak bisa lihat apa-apa lagi, ya. Nah, mudah bagi orang untuk mencelakakannya. Itu orang yang sudah padam cahayanya. Seperti itulah dia ilmu. Ilmu itu ibarat cahaya yang membimbing kita. Jika ilmu itu sudah padam, ya musuh kita yang paling memusuhi kita, ya musuh bebuyutan kita, yaitu iblis, akan mudah baginya menyesatkan kita. Tinggal dia pilih. Iblis tinggal memilih bentuk kesesatan apa yang ia inginkan terhadap orang ini. Ya, begitulah ketika orang itu sudah ya, jauh dari ilmu, alias jahil. Nah, maka dikatakan bahwa kejahilan itu adalah musuh terbesar ya bagi seorang insan. Ya, dia akan memudahkan musuh-musuh lainnya untuk mengalahkannya. Ya, wallahu a'lam. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali. Di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan tipu daya iblis terhadap Rafidhah. 6. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Pertanyaan pertama kita awali dari chat WhatsApp yang di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari hamba Allah. Ustaz, bagaimana ritual hari Asyura dengan menangis dan memukul dada di bulan Muharram ini yang dilakukan oleh beberapa orang Syiah? Mereka memperingati ini sebagai tanda kecintaan mereka terhadap Husain. Apakah ini ada syariatnya dalam Islam? Syukran. Ya, tentunya jelas sekali ini tidak ada tuntunannya di dalam Islam, ya. Itulah ritual, boleh dikatakan sebagai ritual jahiliyah, ratapan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, memperingati kematian itu dilarang. Bahkan di dalam Islam tidak boleh yang namanya tazdidul huzni. Ya, ini sudah dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang larangan tazdidul huzni. Maksudnya tazdidul huzni adalah memperbaharui kesedihan terus-menerus dengan mengingat kematian seseorang. Ya. Nah, demikian, dan ini yang mereka lakukan. Ini termasuk niyahah, ya, yaitu meratapi mayit, ya, yang disebut Nabi sebagai salah satu tradisi jahiliyah. Nah, jadi apa yang mereka lakukan itu adalah tradisi jahiliyah, ya, bukan sama sekali bukan dari Islam, dan Islam ya tidak membenarkan kita ya melakukan hal-hal seperti itu. Ya, ini belum lagi ya apa yang mereka lakukan di dalam perayaan itu, yaitu memukul-mukul badan, ya, mulai dari dengan tangan sampai dengan senjata tajam, kan begitu ya. Nah, kita tahu dalam Islam la darar wa la dirar, tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Nah, dari apa yang mereka lakukan, prosesi yang mereka lakukan di dalam perayaan itu jelas. Ini adalah bentuk mudorot yang luar biasa. Yeah. Ya, mungkin bagi yang pernah melihatnya langsung, ya, pasti meyakini ini bukan dari Islam gitu ya. Kalau melihatnya langsung, ya. Nah, ya seperti memukul-mukul dengan benda tajam sampai berdarah-darah, ya. Ya, bahkan sampai ada yang sampai celaka, sampai bahkan ada yang ya berujung kepada kematian, ya, karena wajar saja karena mereka meyakini bahwa kematian pada proses perayaan seperti itu mendapat derajat syahid, kan begitu. Ya, jadi ini sama sekali tidak termasuk dari bagian dinul Islam. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja kalau ada non-muslim melihat seperti itu, nggak jadi dia mungkin masuk Islam. Dia kena melihat hal seperti itu, ya. Nah, sangat tidak ya rasional lah kita katakan, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari sisi yang lainnya tentunya ya tidak ada contoh dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia, ya. Ya, dengan perayaan-perayaan seperti ini. Wallahu a'lam. Ya. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami buka kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Sugiono di Bogor, Bapak.
Pak Sugiono di Bogor. Baik, Pak. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Pada waktu saya kerja, saya itu ditunjuk-tunjuk orang yang tidak kenal. Ada tokut itu. Jadi inputnya neraka begitu. Saya itu sampai sekarang itu masih sebenarnya hati saya itu masa apa betul itu nanti terjadi seperti itu, Pak. Terus yang kedua. Ya, satu saja Bapak, mohon maaf. Yang kedua sama. Mohon maaf Bapak, pertanyaannya cukup satu saja untuk memberikan kesempatan untuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Sugiono di Bogor, Ustaz. Ada pada waktu kerja, Bapak ini selalu ditunjuk-tunjuk oleh orang yang tidak dikenal dan mengatakan bahwasannya beliau mengikuti pemahaman tauhid. Ini bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Syukran. Iya. Sebutan tauhid ini ya biasa ditujukan kepada orang yang dianggap sebagai orang yang sudah keluar dari Islam, begitu ya. Nah, atau mengikuti kita katakan ya pemahaman yang dikafirkan oleh orang itu, begitu. Maka disebut ini tauhid, kan begitu, istilah itu ya. Nah, kita tahu tauhid itu apa ya? Iblis itu adalah kepalanya, pimpinannya dan turunannya, kan begitu ya. Dan tentunya ya ini sebutan kita kenal ya. Ditujukan kepada ya setiap orang yang berseberangan dengan pendapat kelompoknya. Ya, mungkin dia meyakini sesuatu ya terhadap terutama ya kepada negara ataupun pemerintahan, kan begitu, yang dianggap tauhid, sehingga orang-orang yang berafiliasi ke situ juga disebut tauhid, kan begitu ya. Maka ya, si Bapak ini mungkin dia punya pakai atribut yang berafiliasi kepada negara, dan orang ini berpendapat negara ini negara kafir, ya pemimpinnya tauhid, maka ditauhidkan juga lah Bapak itu, kan begitu ya. Kemungkinan seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya ini ya kita katakan pemikiran-pemikiran yang sesat ya, yang berbahaya sebenarnya, yang bisa berujung kepada keburukan, bukan sekedar ya vonis yang serampangan yang dia keluarkan. Ya ujung-ujungnya ya itu akan mengkristal menjadi suatu tindakan yang sekarang disebut sebagai tindak terorisme, kan begitu ya. Nah, demikian. Dan ini biasanya muncul ya dari kelompok yang pertama tadi, yaitu pemikiran-pemikiran Khawarij. Ya, itu yang terutama slogan Khawarij ya dari dulu sampai sekarang ya tetap sama sebenarnya. Inilah hukmu illa lillah. Memang itu ayat Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu yang selalu dan terus-menerus digaungkan. Tapi sasarannya kita tahu ya. Ya, orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, yang tidak sejalan dengan pendapat kelompok mereka, ya, dan orang-orang yang mereka anggap sudah kafir ya dengan dosa ataupun ya pemahaman yang dimiliki ya, ataupun yang mereka miliki ya, maka itu dikafirkan secara sepihak, serampangan, dan ya kita katakan ya cenderung mengikuti hawa nafsu juga dan logika yang liar, kan begitu ya. Nah, ini ya kita katakan sebab ya akar dari penyimpangan dari kelompok-kelompok seperti ini ya. Nah, sebenarnya mereka tidak mengikuti nas ya, tapi mereka mengikuti logika mereka di dalam memahami nas itu. Ya. Mengikuti logika mereka di dalam memahami nas itu, bahkan mengikuti hawa nafsu. Maka kita tahu bahwa Ibnu Abbas ya, ketika mereka menyuarakan ayat tersebut, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, untuk mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dan sepaham dengan mereka. Apalagi yang mereka klaim telah berhukum dengan selain hukum Allah, kan begitu ya. Maka Abdullah bin Abbas membantah mereka dan berkata, laisal kufru kama tadhhabuna ilaih. Bukan kekafiran seperti yang kalian pahami, ya, berkaitan dengan ayat itu. Walakinnahu kufrun duna kufrin. Tapi itulah kekafiran kecil namanya ya, yaitu kekafiran yang tidak serta-merta mengeluarkan pelakunya dari
Islam. Nah, dia itu pelaku dosa besar, orang yang buat salah, buat dosa, ya tetap dosa, tapi tidak boleh kita keluarkan dia dari Islam. Tidak kita katakan, wah dia orang baik, ya orang yang berdosa dan perlu dia bertobat dari dosanya. Tapi kita tidak boleh juga melanggar haknya dengan mengeluarkannya dari Islam. Begitulah tengah-tengahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya dalam bab ini. Nah, orang ini mungkin kebablasan, kelompok ini kebablasan. Ya mereka ya memandang itu suatu dosa besar dan mereka ya mengeluarkan pelakunya itu dari Islam. Ya, mereka menganggap tidak pantas Muslim ya melakukan hal semacam itu. Taib. Nah, demikian. Ya terutama di dalam hal yang berkaitan dengan berhukum dengan hukum Allah, kan begitu ya. Ini senjata kaum Khawarij untuk membidik para penguasa dan turunannya. Dan orang-orang yang berafiliasi kepada penguasa itu. Nah, itu akan rontok semuanya. Bahkan ada satu kelompok seperti ini yang akhirnya mengkafirkan semua orang. Bahkan mengkafirkan ayahnya sendiri, ibunya sendiri, ya mengkafirkan semua. Bahkan yang lebih konyol lagi, ada juga yang mengkafirkan dirinya sendiri. Ya, ada juga yang mengkafirkan dirinya sendiri. Ya. Nggak ada yang Muslim. Luar biasa ya. Berarti nggak ada Islam. Ya, nah, bagaimana dikatakan bahwa Islam adalah agama terbesar, pengikutnya paling banyak, dengan kelompok seperti ini, Islam menjadi minoritas mungkin. Karena nggak ada yang jadi Muslim gitu ya. Karena semuanya kafir. Ya, nggak ada yang Muslim. Ya, maka Nabi Muhammad juga nggak akan menjadi Nabi yang paling banyak pengikutnya. Kenapa? Karena semua umatnya telah keluar dari ajarannya, kan begitu ya. Kalau kita ikuti konsekuensi dari pemikiran kelompok ini, ya. Nah, jadi ya seperti itu ya. Mungkin ya perlu berhati-hati juga, dan kadang-kadang ya kita juga tidak perlu menanggapi ya, orang-orang yang ya mungkin mengajak kita debat atau ribut ya dengan cara-cara seperti itu ya. Abaikan saja. Ya, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil, mungkin itu lebih selamat ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.